Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidayah dari Allah sungguh luar biasa. Allah memberikan petunjuk kepada hambanya yang dikehendaki dan membukakan hati untuk meyakini kebenaran agama Islam. Inilah bukti nyata hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya. Allahu Akbar. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya dan umatnya, termasuk mudah-mudahan kepada kita sekalian dan umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, dengan izin Allah pada hari ini kita akan sama-sama menyaksikan pengucapan ikrar syahadah salah seorang saudara kita yang bernama Saudara Ignatius Aditya Praptikno. Beliau sudah memantapkan tekad bahwa pada hari ini insyaallah akan mengikrarkan syahadah menjadi seorang muslim. Untuk itu bagi para jamaah hari ini semuanya yang ingin menyaksikan dipersilahkan dan mohon doa kepada semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepadanya dan kepada kita semua, dan mudah-mudahan saudara Ignatius ini diberikan sikap dan sifat istiqomah di dalam memegang keislamannya kelak, termasuk kita semua. Sebagaimana firman Allah berpesan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kalian mati kecuali dengan membawa keislaman. Ya, mudah-mudahan kita semua istiqomah. Sehingga motivasi Anda masuk Islam? Pertama motivasi saya masuk Islam sudah dari kecil. Saya hidup di lingkungan agama Muslim gitu Pak. Dari SD, SMA sampai kuliah lulus kemarin juga, saya lingkungan teman-teman saya Muslim semua. Jadi ya saya mulai belajar sedikit-sedikit gitu, memahami banyak teman-teman yang suka cerita. Bahkan waktu ketika mereka puasa, jadi saya juga penasaran nih puasa bagaimana gitu cara. Terus motivasinya memang sendiri dari hati saya, sudah yakin ingin memeluk agama Muslim, pengen belajar juga. Kemudian nggak ada paksaan sama sekali dari orang lain. Sudah merasa jalannya gitu. Jadi murni ya? Ya, jadi alhamdulillah murni keinginan beliau sendiri, dan beliau sudah ada ketertarikan sudah lama gitu ya tentang Islam ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus istiqomah. Nah, ibu bapak masih Katolik ya. Selanjutnya perlu saya sampaikan ini sebagai bekal awal saja ya bagi saudara Ignatius, juga umumnya bagi kita semua, untuk mengingatkan, sama-sama mengingatkan kembali dan menguatkan kembali bahwa di dalam Islam itu ada yang disebut 3 pilar ya, 3 rukun, yaitu rukun Islam, iman dan ihsan ya. Dimana Islam ini pilarnya itu ada 5 perkara. Yang pertama syahadat ya. Syahadat itu adalah janji persaksian seseorang ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengaku dengan seyakin-yakinnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah yang wajib disembah. Kemudian mengaku sepenuh hati ya, dengan seyakin-yakinnya bahwa Muhammad adalah Rasulullah Allah, utusan Allah, dan setiap perilaku dan perkataannya adalah wahyu dari Allah. Oleh sebab itu apa yang beliau lakukan
menjadi uswah bagi kehidupan kita ya. Kemudian yang kedua adalah mendirikan sholat ya. Mungkin saudara juga lihat ya barusan atau sudah lama teman-teman yang muslim melaksanakan sholat ya tiap hari 5 waktu ya. Bahwa dalam Islam itu ada ajaran sholat sebagaimana kata Rasulullah, as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama, yaitu diibaratkan di dalam sebuah bangunan, sholat itu adalah tiangnya ya. Maka ketika bangunan itu berdiri maka harus ada tiangnya gitu kan ya. Tidak mungkin suatu bangunan akan berdiri kalau tidak ada tiangnya. Dan ketika bangunan ini ingin kokoh maka tiangnya harus yang kuat gitu kan ya. Maka harus diperkokoh juga tiangnya. Maka ketika Rasul bersabda seperti itu bahwa as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama, maka tegak runtuhnya keislaman seseorang ada di sholat ya. Ketika keislaman seseorang, ketika keislaman kita ini ingin kuat, maka perkokohlah sholat ya, gitu ya. Bahkan di dalam sebuah hadis, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah ya. Kelak ya, kita akan ditanya oleh Allah setiap amal, tetapi yang pertama kali ditanya dari seorang itu dari kita itu ada tentang sholatnya ya. Bagaimana sholat kita? Nah, tadi soalnya sholat itu pokok ya, menjadi tiang. Maka yang pertama ditanya oleh Allah adalah mengenai sholat ya. Ketika sholatnya baik ya, ketika ditanya oleh Allah tentang sholatnya lulus, maka insya Allah sairu amali, semua amalnya pun akan lulus gitu kan ya. Itu kan sebab akan berdiri semuanya gitu kan ya. Tapi ketika sholatnya tidak lulus ditanya oleh Allah, maka jangan harap amal yang lain pun bisa lulus gitu ya. Itu ya. Jadi sholat itu penting. Jangan pernah sekali-kali nanti ketika kita sudah menjadi seorang muslim untuk meninggalkan sholat dengan sengaja ya. Saking pentingnya sholat itu ya, kuat berdiri, tidak bisa berdiri sambil duduk, tidak sambil duduk silakan sambil berbaring ya. Kita tidak bisa bergerak, silakan dengan isyarat ya. Yang penting pikiran kita masih sadar bahwa ini sudah waktunya sholat dengan semampu kita, dengan isyarat ya. Bahkan dengan keyakinan dalam hati bahwa sudah sholat dan saya bayangkan bahwa saya sedang takbiratul ihram, saya sedang baca Al-Fatihah, saya sedang sujud dan seterusnya ya. Nah, itu saking pentingnya sholat. Kalau sudah itu berarti disolatkan gitu ya, ujungnya artinya mati berarti. Nah, itu ya. Itu saking pentingnya sholat. Maka Bapak Ibu sekalian, kita baca istighfar dulu ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi dengan sesungguh-sungguhnya bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah. Dan aku bersaksi dengan sesungguh-sungguhnya bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Aku ridho Islam sebagai agamaku. Dan aku ridho Muhammad adalah Rasul dan Nabiku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar,
Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa syafi'ina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanikal azim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa la ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada hari ini Saudara Ignatius sudah sama-sama kita saksikan bahwa beliau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dengan demikian ya berarti Saudara Ignatius ini mulai hari ini, mulai detik ini sudah menjadi saudara kita, menjadi seorang muslim. Alhamdulillah. Kita doakan sekali lagi mudah-mudahan diberikan istiqomah ya di dalam menjaga hidayah ke Islam.